بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tema Al-Tadat dapat berakibat tafsir tidak rasional. Pada tema 131 yang lalu dikatakan bahwa Al-Quran mengandung aspek rasionalitas yang mendahului pengetahuan empiris, sehingga ada kesesuaian antara pengetahuan empiris dan ayat Al-Quran. Tapi kadang fakta berkata lain. Misalnya selama ini kita sering mendengar ayat yang disampaikan para mubaligh bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tiada lain semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Artinya ciptaan Allah ini memang khusus dijadikan untuk menyembah Allah, tidak ada tujuan lain. Tapi fakta membuktikan bahwa mungkin lebih dari setengah penduduk dunia ini tidak patuh dan tidak menyembah Allah. Artinya tidak ada kesesuaian antara pengetahuan empiris dengan ayat Al-Quran, khususnya yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bagaimana penjelasan terhadap hal ini, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ayat yang dimaksud itu ini khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun itu, Pak Jul ya. Nah, itu memang pertanyaan ini sering dilontarkan oleh jamaah, tapi yang sering melontarkan ini ya anak-anak muda milenium lah, yang mempunyai pikiran yang kritis, bahkan mereka berargumen kalau begitu, kalau maknanya begitu, berarti banyak produk Allah yang gagal dong, Pak Ustadz, katanya. Kenapa? Karena kata ilah itu kan tidak ada pilihan lain, katanya, hanya satu gitu. Nah ini ya namanya anak milenium. Ya gitulah ya. Jadi dia kritis, dia rasional, dia empiris. Nah, tinggal bagaimana kita lah untuk mencari jawaban-jawaban, tapi membongkar, mengeksplorasi daripada apa yang disampaikan Al-Quran secara rasional gitu. Nah, ini yang mungkin disampaikan gitu. Namun sebelum saya membahas apa yang namanya Al-Tadat tadi, ini Al-Tadat tadi ini saya pengen menyampaikan istilah maksud saya tadi sebelum saya menyampaikan apa yang ditanya Pak Jul. Saya pengen menyampaikan Al-Tadat. Ada istilah Al-Tadat di dalam bahasa Arab, itu ada istilah Al-Tadat. Nah, ini aneh ini. Al-Tadat ini dia ada relatif, ada yang mutlak, tapi tidak ada pada bahasa lain. Nah, apa itu Al-Tadat itu? Itu satu kata, dia mempunyai dua makna yang berlawanan. Nah, kalau dalam sisi bahasa yang biasa kita kenal dengan istilah antonim, itu kan kita sudah biasa, misalnya lawan kata gitu kan, malam, siang, jual, beli, besar, kecil. Nah, ini kan dua kata yang berbeda, maknanya berlawanan gitu. Nah, tapi di dalam Al-Tadat ini dia ada satu kata tapi maknanya berlawanan. Nah, sehingga kalau kita salah pilih ini jadi apa ya? Rancu. Jadi rancu. Karena apa? Karena katanya cuma satu gitu. Nah, inilah yang ada di dalam, yang jarang kita temukan di dalam bahasa apapun di dunia. Mungkin tidak ada, kali setahu saya ini. Nah, ini kita temukan di dalam bahasa Arab gitu. Jadi ada satu kata, dia bermakna bisa dua. Bisa. Nah, bisa positif,
bisa negatif, bukan positif negatif, artinya bisa berlawanan gitu, bisa berlawanan, berlawanan. Jadi kalau kita mau cari kesamaannya di dalam suatu dalam satu bahasa, nah ini biasa kita kenal dengan nama dengan sebutan antonim itu. Gitu. Berarti al-tadat adalah salah satu lafaz yang mempunyai makna ganda tetapi berlawanan, atau lafaz yang menunjukkan makna lawan katanya. Ya kayak yang saya katakan tadi gitu kan. Kita kan dalam bahasa Indonesia kan ada tuh. Pulang, pergi. Nah, jadi ada dua nih. Ada dua. Yang pertama, lapas berbeda mempunyai makna yang berlawanan. Ini biasa di dalam bahasa apapun ada gitu kan, di dalam bahasa apapun ada gitu. Nah, yang kedua ini dia satu lapas, satu kata tapi mempunyai makna yang berlawanan. Nah, jadi ketika kata itu dimasukkan di dalam sebuah kalimat, nah ini yang jadi kadang-kadang menjadi rancu gitu. Misalnya kalau kita lihat misalnya ada kata jalal dalam bahasa Arab. Jalal orang umum taunya jalal itu megah atau mulia. Nah, tapi di dalam maknanya itu dia itu bisa juga berarti kata hina gitu. Nah, jadi ada dua makna yang saling berlawanan. Adakah contoh kata al-tadat ini dalam penggunaan lain pada Al-Quran? Nah, kalau di dalam Al-Quran mungkin kita bisa lihat lah ya, misalnya kita bisa lihat di kitab Al-Hujarat 12. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Jadi Allah di sini menggunakan kata zan. Nah, tapi di sini Allah katakan ya ayyuhallazina amanu ijtanibu jauhilah kebanyakan dari prasangka. Nah, zan di sini ini prasangka nih, kira-kira gitu. Prasangka kira-kira nebak-nebak lah bahasa kita kan. Nah, ini sesungguhnya kebanyakan prasangka itu dosa, Allah katakan gitu. Nah, ini di dalam Hujarat 12. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam An-Najm ayat 28. Nah, Allah katakan wa ma lahum bihi min ilm illa yattabi'u illa dzan. Jadi mereka itu tak punya ilmu pengetahuan sama sekali kecuali illa yattabi'u illa dzan, hanya mengikuti suatu kira-kira persangkaan saja. Nah, ini Allah katakan inna dzan la yughni minal haqqi syai'in. Sungguhnya persangkaan itu tidak bermanfaat, tidak membawa ilmu pengetahuan, tidak berguna apa-apa gitu. Nah, ini di dalam An-Najm 28. Nah, di sini kita melihat zan di sini diartikan sebagai prasangka, sebagai kira-kira gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya ayat lain yang tadi yang mengandung al-tadat tadi gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang kita lihat di surah Al-Baqarah 46. Nah, di situ Allah mengatakan allazina yazunnuna annahum malaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Di sini Allah menggunakan kata makna dasarnya sama zan. Tapi di sini Allah mengatakan allazina yazunnun illallazina yazunnuna zan. Sungguhnya orang-orang yang di sini orang-orang yang meyakini gitu. Nah, ini kan jadi zan ini bisa artinya apa? Zan ini bisa artinya prasangka, kira-kira tak pakai ilmu atau rekayasa segala macam, tapi di satu pihak zan juga berarti dia yakin. Nah, dengan apa? Dengan yakin gitu. Nah, yakin yang pasti. Kita sudah bahas kemarin berbagai ilmu berbagai istilah tentang
yakin kan, ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, jadi di sini zan yang kedua maknanya yakin. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita rancu nih di dalam satu tafsir, satu terjemahan gitu. Ya. Apakah ada pengaruhnya terhadap pemahaman pada tafsir? Pengaruhnya terhadap tafsir. Oh ya, seperti tadi kan saya katakan ini berpengaruh terhadap tafsir-tafsir. Misalnya saja gini. Misalnya kita umumlah, kita sering mendengarlah apa yang disampaikan oleh para mubaligh atau kita pun sendiri sering menyebutkan kata-kata hadis qudsi. Ini sering dibawa nih kan hadis qudsi. Nah, ini kadang sering dibawa nih hadis qudsi. Apa bunyi hadis qudsi itu? Allah berfirman katanya, ana fi dhanni abdi. Nah, di sini ini kan menggunakan zan nih. Nah, kita tidak pernah mendengar terjemahannya lain, selalu diterjemahkan Allah itu ada dalam prasangka kamu. Kalau kamu sangka baik, baiklah. Berarti kan kalau sangka jelek, jeleklah Allah gitu. Nah, ini yang zan gitu. Nah, ya kan? Nah, kalau itu dikatakan seperti itu, berarti kan dia bertentangan nih. Hadis qudsi nih bertentangan dengan apa yang disampaikan Al-Qur'an gitu. Allah mengatakan inna dhanna yughni minal haqqi syai'in. Jadi sesungguhnya zan itu tidak membawa kebenaran terhadap sesuatu gitu. Nah, jadi zan di sini bukan apa ya? Bukan artinya tadi prasangka, karena dia bertentangan dengan informasi apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an gitu. Nah, harusnya zan di sini harusnya Allah berfirman, ana fi dhanni abdi itu aku ada di dalam keyakinan hambaku. Sehingga dengan itu kan bisa dikembangkan. Kalau begitu bagaimana meyakini Allah ini? Nah, di Al-Qur'an dijelaskan dengan ilmu yakin, dengan ainul yakin, dengan hakul yakin. Nah, tapi selama ini kita selalu menafsirkan, kita selalu mendengar bahwa itulah yang kalau saya dari kecil itulah yang disampaikan orang tua saya. Oh, ana fi dhanni abdi, Tuhan itu dalam sangka-sangka kamu, jadi sangka aja baik gitu. Nah, ini yang mempengaruhi makna zan nih di dalam penafsiran kita gitu. Apa ada jenis al-tadat ini banyak ditemui di dalam Al-Quran? Banyak para ahli, kalau kita baca buku itu ratusan katanya di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu banyak. Misalnya kata khafiyah. Kata khafiyah itu bisa artinya tertutup, bisa artinya terbuka gitu, ya kan? Nah, misalnya kata apalagi talla. Talla itu bisa artinya tinggi, bisa artinya rendah. Maula bisa artinya pemimpin, bisa artinya hamba. Nah, dan lain-lain banyak gitu. Nah, termasuklah yang tadi Pak Jul tanyakan. Ya, termasuklah yang tadi ditanyakan kata yang tadi kan inni khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, di sini menggunakan kata abada. Nah, termasuklah kata abada ini juga termasuk kata al-tadat. Jadi kata abada ini bisa bisa berarti tunduk, bisa berarti tunduk patuh, bisa juga lawannya bisa juga berarti bebas menentukan pilihan. Nah, ini di dalam kata abada ini gitu. Jadi surah Al-Zariyat 56 tadi kan kita pahami tafsirnya bahwa manusia dijadikan Allah semata-mata atau tiada lain untuk menyembah kepada Allah. Berdasarkan uraian tadi, agar ada kesesuaian antara fakta dan pernyataan Qur'ani harus kita pahami bagaimana Pak Iwan. Nah, jadi kalau kita lihat daripada makna al-tadat tadi, terus kalau kita lihat apa yang sudah kita sampaikan bahwa prinsip-prinsip Al-Quran itu harus ada kesesuaian fakta empiris dengan pernyataan Al-Quran.
Nah, ini udah kita bahas kemarin kan. Nah, ada fakta empiris, harus ada kesesuaian gitu. Nah, ini harusnya apa? Harusnya ini kan kita terjemahkan bahwa tiada kuciptakan, ya kan? Tiada kuciptakan jin dan manusia melainkan bebas untuk menentukan pilihan. Nah, ini kan fakta empiris kan semua kita lihat bahwa kita sebagai manusia ya kan bebas menentukan pilihan-pilihan kita kita mau beribadah, mau baik, mau enggak, itu kan pilihan kita, otonomi daripada otoritas kita sebagai manusia. Nah, fakta-fakta empiris di dunia kalau kita lihat sekarang atau di sekitar kita lah, ya kan banyak, mungkin separuh penduduk, lebih dari separuh penduduk dunia ini artinya katakanlah tidak menyembah Allah, atau kita katakan dia tidak masuk Islam secara kafah lah. Nah, bahkan orang Islam sendiri itu banyak yang tidak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an gitu. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita tentang makna-makna seperti ini. Inilah yang membuat kadang-kadang tafsir menjadi rancu gitu. Nah, salah satunya karena al-tadad ini gitu. Apakah makna tafsir surah Az-Zariyat 56 tadi mengatakan manusia diciptakan bebas menentukan pilihan? Ini bisa diperkuat dengan ayat lain, sebab selama ini kita tahunya tafsir kita diciptakan tidak lain semata untuk patuh atau menyembah Allah, bukan bebas menentukan pilihan. Iya, kadang-kadang kita ini kan paling susah sebenarnya di Bajul. Jangankan orang lah ya, saya mungkin paling susah kalau kita sudah meyakini sesuatu, ya, ini kita susah untuk menerima perubahan-perubahan walaupun sudah ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa itu ada menunjukkan kebenaran-kebenaran. Nah, ini yang susah. Nah, demikian juga pada ayat Az-Zariyat ini tadi gitu. Nah, selama ini kita selalu disodorkan bahwa kamu itu kan untuk diciptakan hanya untuk menyembah Allah, untuk tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Nah, kadang-kadang ketika kita mencari suatu kita menemukan hal-hal yang baru, karena kan tidak ada kebenaran mutlak nih kan, kebenaran relatif semua, mencari yang dulu kita katakan kita mencari suatu kebenaran asimptosis gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Nah, padahal apa yang kita katakan ini ya sesuai juga dengan ayat-ayat yang Allah katakan gitu. Nah, misalnya Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 256 itu kan Allah katakan tidak ada paksaan dalam beragama, tapi berarti kan bebas. La ikraha fiddin. Jadi ini bebas. Nah, demikian juga misalnya di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ayat 29 itu Allah katakan faman syaa falyu'min, ya enggak? Faman syaa falyakfur. Kamu mau beriman silakan, kamu mau kufur, mau kafir ya silakan. Nah, misalnya kita lihat lagi ya, di ayat Ali Imran surah 45. Nah, ayat di Ali Imran surat 45 itu Allah katakan wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'ti minha. Nah, ini Allah katakan kalau kamu menginginkan dunia ya silakan aku berikan. Kalau kamu ingin akhirat ya silakan gitu. Nah, merujuk pada ayat-ayat di atas tadi, jadi sangat valid bahwa makna ayat ini manusia diciptakan itu Nah, kita kan pernah membahas nih, bahasa diciptakan ini kan kita ambil dari kata khalaqa. Khalaqa itu artinya mempola, mempola buat ini mendesain. Nah, jadi manusia ini didesain, dipola bukan dalam bentuk tidak ada pilihan lain kecuali untuk menyembah Allah, tapi dipola di dalam keadaan bebas. Bebas apa?
bebas untuk memilih. Jadi kita makhluk manusia ini memiliki otonomi di dalam diri kita. Di dalam diri kita mau berbuat apa saja silakan dengan konsekuensi logis yang sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, yang sudah kita bahas lah itu. Nah, jadi ini kita harus harus memperhatikan hal-hal seperti ini gitu. Memang jika kita cermati banyak hal dalam penafsiran masa lalu mengenai bentuk hubungan antara Allah, alam dan manusia tidak sepenuhnya mencerminkan Al-Quran yang berkarakter abadi, terutama masalah kesesuaian penafsiran ayat dan fakta-fakta empiris. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana mengatasinya, Pak Iswan? Nah, kalau kita tadi kan katakan kalau menyebabkan hal ini terjadi ini kan tadi udah kita bahas lah ya, dan bahwa tapi terutama ini mungkin saya ingin menyampaikan dulu pertama, kita jangan melupakan bahwa apa yang kita capai hari ini, ya kan, yang ada ilmu pengetahuan pada kita hari ini kan hasil pencapaian intelektual masa lalu. Artinya melalui mereka lah kita menerima hal-hal yang sebab-sebab mereka lah, melalui mereka lah kita menerima pengetahuan yang banyak ini. Ini merupakan hutang yang tak mungkin terbayar, hutang yang tak mungkin kita lunasi. Jadi semoga para intelektual kita masa lalu itu yang sudah banyak menghasilkan produk-produk intelektual, tradisi-tradisi intelektual, yaitu semoga mereka dirahmati Allah lah dengan apa yang sudah mereka capai. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kita jangan melupakan juga bahwa mereka juga manusia sebagaimana kita, punya kekurangan, punya kelemahan. Nah, tradisi-tradisi intelektual masa lalu juga itu kan sangat dibatasi juga oleh ruang, waktu, oleh ruang, waktu, pengaruh politik, pengaruh pengaruh tekanan-tekanan kekuasaan, nah, perkembangan sains dan teknologi. Nah, ini yang ini yang perlu kita cermati gitu. Artinya janganlah kita anggap bahwa produk masa lalu yang sudah dicapai itu oleh para intelektual, oleh para tradisi intelektual itu merupakan suatu kebenaran mutlak, suatu kepastian tak bisa diganggu gugat lagi gitu. Karena ini pemikiran manusia gitu. Jadi artinya jangan kita tempatkan mereka yang mulia ini, yang semoga dirahmati Allah ini, jangan kita tempatkan, kita kultuskan dia sebagai pencetus, dia sebagai pencipta kebenaran, dia sebagai dewa-dewa kebenaran yang enggak boleh kita kritik gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu. Karena bagaimanapun selama kita mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ada peluang itu gitu. Kecuali kita menganggap bahwa manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu boleh kita nyerah gitu. Nah, jadi itu yang kedua gitu. Nah, yang ketiga tugas kita lah untuk mengadakan usaha-usaha yang tiada henti. Usaha-usaha yang tiada henti, yaitu dengan mengadakan reinterpretasi terhadap tradisi intelektual masa lalu mengenai hal-hal yang tadi tidak sesuai dengan kerangka logis Al-Qur'an gitu. Nah, ini yang kita dan memasukkan tafsir ini ke dalam menyatukannya ke dalam prinsip-prinsip takwil. Nah, jadi tafsir masa lalu itu kita reinterpretasi, kita masukkan di dalam suatu prinsip-prinsip takwil. Nah, bagaimana pemahaman antara tafsir dan takwil ini? Nah, mungkin akan kita bahas pada
tema berikut ini, tema di 133. Nanti kita bahas bagaimana hubungan tafsir dan takwil dan prinsip-prinsip takwil berdasarkan Al-Quran. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena di dalam Al-Quran itu tafsir yang kita hebohkan sekarang ini Allah nyebutnya cuma satu kali gitu. Sedangkan takwil yang tak pernah kita singgung, Allah menyebutnya kalau enggak 16, 17 kali. Nah, jadi ini mungkin perlu kita bahas juga. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Pak Jul. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kajian ini kita akhiri, beberapa hal dapat saya sampaikan simpulan. Pertama, al-tadat adalah suatu bentuk antonim, yaitu adanya makna ganda dalam satu kata. Kekeliruan penggunaan makna pada al-tadat dapat menyebabkan tafsir tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dalam memahami wujud-wujud objektif tentang realitas mutlak. Hal ini dimungkinkan terjadi pada tradisi intelektual masa lalu yang disebabkan keterbatasan ruang, waktu, dan faktor lainnya pada masa lalu. Oleh sebab itu, perlu usaha reinterpretasi tafsir dan pengembangan tafsir dan menyatukannya ke dalam satu kesatuan takwil. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.